wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga nanti pada saatnya kita dapat bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan jamaah sekalian taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih di bab sholat Jum'ah. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar, tapi belum selesai lah ini. Sekarang kita lanjutkan yang keempat sekarang. Yang ketiga kemarin menerangkan bahwa antara satu sholat dengan sholat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah mukafaratun, penghapus dosa mabainahunna, di antara keduanya tadi itu. Idza jatuni batil kabair, manakala dosa-dosa besar dijauhi, dosa zina, dosa membunuh, berani orang tua dan lain-lain dijauhi, maka dosa kecil antara dua tempat tadi itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang yang keempat, sebuah riwayat masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Umar radhiyallahu annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Ibnu Umar dan para sahabat yang lain mendengar Rasulullah bersabda. Kata beliau ketika bersabda itu adalah ala a'wadi mimbarihi, di atas mimbar beliau ketika sambil berkhutbah. Beliau bersabda, la yantihayanna aqwamun, hendaklah kaum-kaum itu yang meninggalkan Jumatan itu menghentikan, dari meninggalkan Jumat itu dihentikan, jadi Jumatanlah, laksanakanlah Jumat, anwadhimul Jumatilah lagi, dari meninggalkan Jumat. Aula yahtimanna, atau Allah akan membutakan, ala qulubihim, di mata hatinya. Sumalayakunanna minal ghafilin, kemudian dia akan menjadi orang yang lalai dari ajaran agama. Karena itu hadirin, jangan sekali-kali berupaya meninggalkan Jumatan. Kemarin sudah kita bahas man taraka salasa Jumatin tahawunan toba Allahu ala qalbi.
Ya, orang laki-laki tentu saja ini yang dimaksud. Barang siapa dari kaum laki-laki yang meninggalkan 3 kali Jumatan, berturut-turut tanpa udzur syar'i, maka toba Allahu ala qalbi, Allah menetapkan hatinya sebagai orang munafik. Wong lanang ora ana udzur ra Jumatan, kecuali kalau ada udzur sakit misalnya, atau hujan deras, itu termasuk halangan nanti hujan deras. Atau musafir itu tidak wajib Jumatan. Nah kalau ora lapo-lapo nggih sibuk ngurusi dunyane nyambut gawe, terus oleh piro nyambut gawe mati ra digawa direwangi ngurbanno Jumat, maka Allah akan menetapkan hatinya sebagai orang munafik. Sama dengan ini tadi, dijadikan orang yang melalai. Baik, sekarang pindah yang kelima. Wa'an Ibnu Umar, Abdullah bin Umar maksudnya, radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaqtasil. Kalau kamu wahai kaum laki-laki akan melaksanakan Jumatan, hendaklah mandi terlebih dahulu. Lu balik lagi dinas nang kantor ya boleh mandi. Kalau tidak bisa mandi saat akan Jumatan, maka ketika pagi hari akan pergi kerja itu mandi dulu boleh. Mandi seperti mandi orang jinabat itu, mandi seluruh tubuhnya. Seperti ya pokoknya ketika kita mandi besar itu kayak apa lah, itu diamalkan ketika akan melaksanakan Jumatan. Kecuali kalau udzur, udzur ya nggak tahu udzurnya apa. Kalau udzur memang boleh. Mandi Jumat ini tidak wajib, tapi ditekankan, namanya sunnah muakkadah ini ada. Yang keenam ya. Sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala ghusl yaumil jumati wajibun. Ini wajib dimaknakan dengan sunnah muakkad, keharusan. Jadi mandi untuk melaksanakan sholat Jumat untuk kaum laki-laki ala kulli muhtalimin yang sudah akil balik, sudah dewasa, maka harus melaksanakan mandi. Sekalipun itu tidak wajib, tapi sunnah yang ditekankan, seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika akan Jumatan. Beliau itu mandi dulu di pagi hari. Wal muradu bil mutalim, dan ini uraian saja. Yang dimaksudkan dengan mutalim ini adalah al balik, orang laki-laki yang sudah balik. Kemudian yang dimaksudkan wajib itu adalah sunat yang muakkad yang ditekankan saja. Yang ketujuh sekarang wa'an Samurah. Sebuah riwayat dari Imam Samurah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sempurna yaumal jum'ati, kemudian yaumal jum'ati di hari Jumat, fabiha maka apa ini disunahkan wanikmat dan sesuatu kebaikan, wa manik tasala fal ghuslu afdalu. Wudu itu satu kewajiban, maksudnya wudu itu di hari Jumat kalau akan melaksanakan ibadah Jumat wajib. Wa manik tasala fal ghuslu afdal. Sementara mandi itu tidak wajib tapi afdal dan ditekankan. Ini adalah menguatkan apa yang disampaikan di hadis sebelumnya tadi itu. Oleh karena itu hadirin, kalau mau ke kantor misalnya, nanti di kantor langsung Jumatan, sulit melaksanakan mandi, maka sebelum berangkat ke kantor itu atau di tempat kerja pagi lebih baik mandi dahulu sebagai gantinya nanti kalau siang akan Jumatan gak mandi lagi, tinggal wudhu saja. Wallahu a'lamu bishawab. Baik.
Yang kedelapan, wa Salman radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak tasil hendaknya mandi rojulun seorang laki-laki yaumal jum'ati si podo nerang mandi niki di hari Jumat wayat tatoharuna dan membersihkan atau tatohar mas tatoa min tuhrin sesuai dengan kemampuannya wayat dahinu kemudian menggunakan minyak rambut min duni dari minyak wanginya atau parfum yang lain au yamasu min thayyibi baitihi atau parfum yang biasa digunakan di rumahnya. Ini untuk laki-laki ya. Kalau ibu-ibu sudah kemarin saya aturkan kalau ke masjid tidak disunahkan malah untuk pakai wangi-wangian biasa saja. Pokoknya ambunya tidak kecut wonten mawon sing penting seger untuk ibu-ibu, tidak perlu bersolek, tidak perlu dandan, malah tidak boleh. Jadi kembali kepada kaum laki-laki ketika akan Jumatan sudah bersih, sudah bersuci, kemudian menggunakan minyak wangi atau minyak rambut juga, summa yakhruju kemudian dia keluar, fala yufarriq maka dia tidak memisahkan. Fala yufarriq kemudian dia datang ke masjid tidak memisahkan misalnya sopnya wis penuh, penuh. Dia akan akan cari tempat terus memisahkan dua orang yang sudah penuh itu, kecuali kalau ada yang kosong. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk diantara hal yang ditekankan ketika Jumat itu sayudzanya menempati tempat yang paling depan lebih dahulu, sehingga yang datang kemudian tidak akan memisah-misahkan. Summa yusolli makutibalahu kemudian dia sholat semampunya, misalnya mampunya tahiyatul masjid tok, kok sudah adanya sudah. Tapi kalau masih ada waktu misalnya di samping tahiyatul masjid dia juga syukur wudu, kok si ana malih dia sholat duha misalnya dan lain-lain, boleh semampunya asal belum waktunya adzan Jumat. Sumayan situ kemudian dia nenglengno niku, memperhatikan sungguh-sungguh. Idza takalamal imamu ketika imam atau khatib bertakalam maksudnya berkhutbah. Ketika khatib berkhutbah dia tidak mainan kayak kemarin itu. Kalau dulu di Arab masjidnya masih banyak kerikilnya, mainan kerikil hadirin. Katanya Nabi orang yang Jumatan dolanan kerikil, karena waktu itu banyak kerikilnya masihan, maka fakot lago Jumatannya sia-sia. Sekarang kerikil gak ono, gantinya ngeten. Jumatan ngeten. Kalau nanti hadirin khutbah dari pertama sampai selesai doa gini loh, cik ngene ae. Tak pendeleng ini kok mboten ngreken. Masalah iki Jumatan opo? Hadirin sing ngoten niku lagu, tidak ada artinya, sia-sia. Nah, hadirin kembali ke sini, kalau ada orang yang kayak tadi itu, dia masuk ke masjid, sholat samampunya terus nenglengno khutbah raono liya imbalannya illa ghufira lahu ma bainahu wa bain jumatil ukhra, kecuali dia diampuni, disetip, dihapus dosanya, kesalahan, kekhilafahnya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Amulan lek pancene Jumatan yo sing niat betul nggih. Aja untuk kesempatan wis kesel kantor nyambut gawe bosen ning omah nang masjid ae. Teko masjid hadirin ini yo gak niat jeneng Jumatannya, bukan niat Jumatan ngalih nggon turu rapi nggih. Baik, kita lanjutkan yang ke-9. Masih sama isinya mandi Jumat. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
mani ketasala yaumal jumati nggih lan iki padha sing sapa wonge dari orang laki-laki yang mandi di hari Jumat ghusnul janabati seperti mandinya jinabat atau mandi besar nggih. Kok mandi besar kok ana mandi kecil lho. Ya istilah nggih. Mandi menghilangkan hadas besar disebut mandi besar teman-teman. Sumaroha kemudian dia pergi ke masjid bisa atil ula di jam-jam pertama ono wong dia berangkat ke masjid bakaan nama kroba badanata dia seakan-akan hadirin mendapatkan pahalanya orang yang berkorban unta yang besar warnanya merah. Unta warna merah itu hadirin harganya berlipat ganda dari unta yang biasa. Kula niki tuku unta biasa mawon ra iso iki. Umane sing unta merah regane kaya apa. Wa man raha bi saati saniyati sekarang yang datang ke masjid di periode kedua jam kedua maka apakah nama koroba bakorotan dia seakan-akan berkurban sapi yang besar. Sapi ternikis yang paling besar di sapi Bali itu ya. Kalau di Arab berarti di Arab, di luar negeri sana di Australia segala macam ono sapi kau buat di masa tinggi banget. Ini di sana, di sini tidak ada. Tapi yang jelas pokoknya dia datang ke masjid di jam yang kedua dia seakan-akan seperti berkorban sapi yang besar. Waman roha bisa antisalisati sing datang ke masjid di jam ketiga bakaan nama koroba kur bahkan koroba kur apa ini koroba kapsan akron seperti berkorban kambing yang belangrah. Apa belangrah? Wedi birok di banget pokoknya. Aman roha bisa hati robiati sing tekan nang masjid wis untel-untelan wong akeh niku nggih wis entek jatahe seperti dia apakah nama ka qoroba darajatan seperti oleh pahala siat kaya wong sedekah ayam jantan dajajan ayam jantan. Aman roha bisa atil khamisati sing luwih akhir maneh daripada tadi itu dia hanya dapat sebutir telur lagi. Maka nama korobatan faidatan faidah kharjal imam dan niki hati-hati. Bapak-bapak kalau Jumat imam sudah kharaja maksudnya sudah naik mimbar hadaratil malaikatu maka malaikat turut menyaksikan apa yang disampaikan oleh imam bukunya ditutup pisan gak oleh catatan sing teko keri. Lek imam wis munggah ning mimbar, catatannya malaikat ditutup. Malaikat mendengarkan yasmauna dzikra mendengarkan khutbah. Karena itu hadirin orang yang Jumatan kok wis imamnya berkhutbah hati-hati. Pun dilakoni nggih lek Jumatan ya ndang teko syukur iso pertama. Maka dapat tambahan pahala seperti berkorban unta merah. Allah alam. Hadisnya muttafaq alaih sahih banget. Yang ke-10 masih dari Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala dzakara yaumal jum'ati Rasul menerangkan keistimewaannya hari Jumat. Maka Rasul berkata, "Biha di dalam Jumat itu saatun ada satu waktu hadirin di hari Jumat itu la yuwafiquha abdul muslimun wa huwa qaimun yusolli yas'alullaha syai'an illa atau iyahu wa asyara biyadihi wa yuqalliluha." Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala di hari Jumat ini kemarin sudah saya terangkan ya. Ada waktu yang istimewa. Kalau ada orang yang memohon kepada Allah doanya tidak ditolak. Ada dua. Yang pertama ketika imam duduk di antara dua khutbah sampai ngadeg lagi sampai menyelesaikan khutbah yang kedua. Ini waktu yang mustajabah. Oleh karena itu ketika imam melakukan seperti itu donga sing akeh, donga
supaya diparingi sehat lahir batin, umur panjang, rezeki yang lancar, diparingi husnul khotimah. Minta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Jumat setelah hari asar habis asar kayak gini tadi itu, habis sholat asar donga sing akeh, maca sholawat sing akeh, insyaallah sampai kepada Nabi dan dikabulkan doa-doanya. Wallahu a'lamu bishawab. Yang ke-11 abut ini. Wa Nabi Burdah ibnu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu qala Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar atau sering disebut Ibnu Umar berkata, sami'tu sami'ta abaka yahdisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau pernah mendengar dia menuturkan dari Rasulullah SAW fi sa'ni sa'atin al-jum'ata qala qultu na'am. Jadi dia tanya kepada ayahnya, pernahkah engkau mendengar? Ayahnya berkata, kalau Rasul pernah bersabda ada waktu yang mustajabah. Ya betul ada. Na'am sami'tuhu yaqulu, sami'tu Rasulullah yaqulu ya ma baina ayat jadi imam dan iki mutawatiran wau. Antara imam duduk di antara dua khutbahnya ila antuk dosolatu sampai selesai dia melaksanakan doa yang kedua. Teruskan Simon G. Yang ke-12 wan Aus ibni Ausin senengnya angel ya. Aus ibnu Aus radhiyallahu qala Rasulullah inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati. Ini kemarin juga sudah bahwa sesungguhnya hari yang paling afdal dari hari-hari kamu itu adalah hari Jumat. Fa'akshiru alayya minas sholati, katanya Nabi, maka perbanyaklah olehmu membaca sholawat kepadaku fihi di hari Jumat. Akeh-akehna maca salat. Wa inna sholatakum ma'rudatun, maka sholawatmu untuk aku di hari Jumat itu dihadapkan alayya kepadaku. Nggih, sing akeh. Bahkan hadirin di riwayat yang lain disebutkan sejak malam Jumat sudah perbanyak baca sholawat. Kalau bisa ditambah dengan baca surat Al-Kahfi. Nggih. Surat Al-Kahfi dibaca boleh malam Jumat, boleh Jumat pagi. Mohon maaf bapak-bapak pengurus kalau di masjid saya Jumat kayak gini, nggih, setelah sholat subuh diadakan kegiatan baca surat Al-Kahfi bersama. Moco, imamnya mimpin. Jadi setelah selesai salam zikirnya nanti langsung menghadap kepada jamaah. Jamaah langsung menyiapkan diri mengambil Quran, termasuk imamnya memegang Quran, kemudian baca surat Al-Kahfi. Itu luar biasa hadirin fadilahnya, termasuk diantaranya nanti akan disyafaati oleh surat Al-Kahfi itu di alam kuburnya. Yang kedua, perbanyak zikir. Daripada zikir-zikir yang diperbanyak itu adalah sholawat. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teknik ganti bab. Sebelum kita ganti pindah ke sini, ada yang perlu dibahas, ditanyakan? Enten, ibu-ibu, tidak ada. Bapak, betul enten. Ada. Tidak ada, lanjut nggih. Nggih, monggo. Mic-nya budi, mic-nya. Niki, Bapak niki monggo. Silakan. Gantian. Silakan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan, apabila di dalam pelaksanaan Jumat itu tertinggal misalnya 2 rakaat, ya, nah itu akan terus dilanjut dengan 4 rakaat, tapi seperti sholat dulu, tapi niatnya Jumat, apa begitu? Ya, itu aja sudah. Memang kalau ketinggalannya 2 rakaat dilanjutkan 4 rakaat, niatnya ya Jumat, tapi karena dia tertinggal orang oleh rakaat plus dilanjutkan sampai 4 rakaat. Ini keterangan sering disampaikan
oleh Ustadz Abdul Somad segala macam itu. Ngoten nggih. Lek iso aja sampai ketinggalan nggih, karena apa di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya apa al khutbatu rakaatani minad duhur. Orang yang mendengarkan khutbah Jumat itu bagian daripada 2 rakaatnya sholat duhur. Kenapa Jumat cuma 2 rakaat? Karena ada khutbahnya. Mestinya kan Jumat juga sama dengan duhur 4 rakaat, tapi karena sudah diperintahkan mendengarkan khutbah, maka 2 rakaatnya tinggal 2 karena yang 2 sudah mendengarkan. Lah nek blas khutbah wis gak krungu rakaat gak itu ya terus sampai 4 rakaat. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Haji Sari ya. Tadi kayak macam. Mun ada lagi? Tanya enggak? Enggak. Atenale sudah cukup. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ganti bab ya. Ini bab menerangkan tentang sujud syukur. Bab istihbabi, bab disunahkan melaksanakan sujud syukur. Indah husuli nikmati, ketika mendapatkan nikmat yang apa dianggap besar. Dohirotan yang nyata, awit fa'i bil baliyati dohirotin, atau terhindar dari balak bencana, disunahkan melaksanakan sujud syukur. Hadirin dulu nggih, ketika apa tinju masih terkenal itu, panjenengan pernah menyaksikan Muhammad Ali apa Mike Tyson itu yang menang di ring langsung sujud syukur. Nah, itu yang benar dari sujud syukur itu tidak diperintahkan engkau naik wis nang masjid, tidak diperintahkan berwudu dulu juga enggak. Begitu dia terbebas dari celaka misalnya, atau mendapatkan nikmat yang apa nyata yang besar, langsung dia sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan cuma 1 kali, nanti keterangannya ada ya. 1 kali, tidak seperti sujud sahwi. Kalau sujud sahwi nanti 2 kali. Demikian pula hadirin sujud itu ada macam-macam ya. Ada sujud wajib, ada sujud sunnah. Sujud wajib ada 2. Satu sujud di dalam sholat itu namanya sujud wajib. Rasa sholatnya nek gak sujud. Nggih, 1 wajib. Yang kedua nazar. Panjenengan nazar oleh putuku lahir lanang misalnya. Aku arep sujud syukur ketika betul-betul tercapai seperti ini, sujudnya wajib karena nazar. Kalau tidak nazar ya enggak, karena dia nazar wajib. Ini yang pertama. Jadi wajib ada 2, yang sunnah ada 3. Nggih. Wakila, soalnya yang satu ini dalam perselisihan pendapat. Satu namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada yang mengatakan sunnah biasa, ada yang mengatakan sunnah abad. Sunat abad ini bagian dari pada sholat, sehingga ada yang mengatakan wajib sujud sahwi. Misalnya sujud sahwi itu orang yang biasa kalau subuh kunut, Allahumma dini mana itu loh kayak kunut, kemudian dia lupa tidak kunut, nanti kalau mau salam dia ingat sujud sahwi 2 kali. Menurut apa golongan Syafi'iyah, sujud itu namanya sujud abad, bagian daripada sholat. Sementara yang lain ada namanya sujud syukur dan ada sujud tilawah. Sujud syukur itu ya ini yang kita bahas ini. Nah, sujud tilawah itu di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat tertentu. Kalau panjenengan membaca di ayat tertentu itu di dalam Al-Quran ada tandanya, ditandai pinggirnya ngeten sajdah. Panjenengan sujud sunnah sujud sekali tok, baik ketika panjenengan baca di dalam sholat maupun di luar sholat. Ngeten nggih. Kita kembali ke sini dulu. Sebuah riwayat dari Sa'id Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu mimma kata nuridu al-Madinata.
Jadi Sa'id bin Abi Waqqas bersama-sama dengan Nabi tindakan dari Mekah bermaksud menuju Madinah. Falamma kunna qariban min az wara'a nazala summa ayadaihi. Ketika kami, maksudnya Sa'id dan Rasulullah, qariban min az, dekat dengan tempat yang namanya Az, waro'a daerah As, maksudnya nazala, Rasul turun dari kendaraannya, summa rafa'ayadahi, kemudian beliau mengangkat dua tangannya. Fada'a, beliau berdoa Allah kepada Allah satu saat. Summa kharra sajidan, kemudian beliau sujud. Nah, ini namanya sujud syukur. Kenapa? Pamakasa kemudian dalam waktu tawilan sujudnya. Summa qoma wa rafa'a yadayhi sa'atan, kemudian dia mengangkat tangannya sejenak lagi. Summa kharra sajidan fa'alahu salasan, beliau melakukan seperti itu sampai 3 kali. Waqala, kemudian Rasul bersabda, kenapa sampai beliau mengangkat tangan dan sujud, mengangkat tangan sujud sampai 3 kali? Beliau bersabda, ini sa'altu Rabbi, katanya Nabi, aku tadi ketika angkat tangan memohon kepada Tuhanku. Wasabaktu, dan aku memintakan li umati, kepada umatku. Fa'atoni salasa umati, rupanya Allah hanya memberikan 1/3 dari umatku, katanya Nabi. Bakharatu sajidan, karena Allah sudah memberikan sekalipun 1/3, beliau melakukan sujud li Rabbi, terhadap Tuhan, syakiron, sebagai ungkapan terima kasih. Sumaraqatu rasi, kemudian aku mengangkat tangan lagi dan mendongakkan kepalaku. Fasa'altu Rabbi li ummati, kemudian aku memintakan lagi kepada Tuhan untuk umatku. Fa'atoni salasa umatai, kemudian kemudian beliau memberikan syafaat lagi kepada 1/3 yang lain lagi. Fakhartu sajidan, maka aku kemudian sujud terima kasih lagi li Rabbi, kepada Tuhanku, syakiron, sebagai ungkapan syukur. Fasumma rafa'tu ra'si, ping 3 hadirin, kemudian aku mengangkat kepalaku. Wasa'altu Rabbi li ummati, ba'tani salasal akhir waktu sajidan Rabbi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini hanya dilakukan oleh Rasulullah. Kalau awak dewi ya di awak dewi nikmat yang lain, misalnya sudah bertahun-tahun kembali kepada putra tadi itu, kepingin punya cucu, cucu bulan nang bawa itu, pokoknya kepingin sekali. Wis bertahun-tahun anaknya berumah tangga, duwe momongan, maka orang tua ini terus meminta kepada Allah, tiba-tiba betul dikabulkan. Maka ketika terwujud cucunya itu, maka diperintahkan untuk terima kasih, sujud syukur namanya. Kalau sujudnya syukur itu tidak pakai nadar, maka tidak wajib sujudnya. Tapi kalau pakai nadar, wajib hukumnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sujud yang kayak itu diperintahkan. Yang kedua, misalnya panjenengan terbebas dari bencana, pokoknya bencana malapetaka, banjir, gempa bumi, pokoknya macam-macam, kebakaran, panjenengan terselamatkan. Setelah itu maka panjenengan sujud syukur. Kayak dulu petinju itu loh, begitu menang tinju di ring langsung sujud syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Nah, Nabi ini mikir umatnya, tidak hanya mikirkan untuk diri beliau sendiri. Di tengah perjalanan itu, rupanya ketika beliau bersama dengan Sa'id bin Abi Waqqas, beliau tiba-tiba turun dari kendaraannya, kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon kepada Allah agar kiranya umatnya
diberi syafaat pertolongan oleh Allah. Rupanya hadirin Rasul dikabulkan sepertiga tok dari umatnya itu. Dari sepertiga sekalipun beliau sudah senang, terima kasih, makanya sujud syukur. Tapi beliau kurang. Nah terus yang 2/3 akhirnya beliau ngangkat tangan lagi, mohon lagi. Makanya sampai bertelu, sampai 3 kali. Orang-orang yang mudah-mudahan termasuk kita nggih, yang yang taat kepada beliau, melaksanakan perintahnya, lebih-lebih kita banyak bersalat, sudah termasuk yang mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin, sebagai umat Islam jangan ada yang enggan bersolawat. Syukur kalau juga melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Hadirin, apa saja sunnahnya Nabi maka laksanakan. Apalagi kalau bisa yang agak berat, misalnya puasa Senin Kemis, ini rada berat, tapi itu sunnah beliau. Atau yang ringan-ringan sesuai apa yang kita mampu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi itu sudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antek situ tak tiba ini hadisnya. Kasih nama terletak sih, babu batik yamil lail, tapi ini pun tek ganti, jadi ganti ganti nggon, ganti sini ya. Babu entek nggih, babu qiyamul lail, bab menerangkan qiyamul lail nggih, keutamaan salat malam. Oleh karena itu mari kita berupaya untuk bisa mengamalkannya agar nanti dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh iki siji meneh sing gawe iki. Dikai seni-seni. Baik hadirin yang dirahmati Allah Taala, qiyamul lail itu sholat malam, sholat yang sudah selesai sholat isya. Sholat malam itu ada 2 macam, ada yang dilakukan sebelum tidur dan ada yang dilakukan sesudah tidur. Sebelum tidur boleh, kayak taraweh, witir itu boleh. Witir juga sebelum tidur boleh, sekalipun tidak waktunya Ramadan, sekalipun tidak waktunya taraweh. Saya sering hadirin mengingatkan, karena Nabi juga pernah sholat witir itu di awal malam, pernah di tengah malam, dan juga pernah di akhir malam. Kapan hari sudah kita bahas itu. Nah maka sesuai mana yang kita bisa, mari kita laksanakan. Allah berfirman di dalam surat di dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjat, maka ngelilir dan sholatlah malam bihi, di malam hari itu, nafilatan, sebagai sunat tambahan laka untukmu, asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda, semoga Allah akan mengangkat derajatmu di derajat yang mulia, yang tinggi, yang terhormat. Nah, hadirin, orang yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud atau setidaknya sholat malam. Sholat malam itu apa saja, pokoknya belum tidur itu semalam, cuma belum tahajud. Tahajud tidur dulu, sekalipun tidurnya sadilu, terus tangi. Nah, tangi namanya sholatnya sholat tahajud. Waqala ta'ala, dan Allah yang berfirman, tatajafa junubuhum anil madoji, surat As-Sajdah ayat 16. Di dalam surat ini Allah mengatakan orang-orang yang
ahli derajat tinggi itu ketika malam hari dia banyak menyedikitkan junubuhum anil madoji dari tempat tidurnya. Jadi turunnya titik, memperbanyak sholat malamnya. Tapi hadirin, awak dewi niki si angel nggih. Apa maneh kok menitikan tidur wis akeh lho dari sore bengi tangi ngono lho angel sian kita. Nah, makanya lek iso nek gak iso tangi nggih salat awal malam. Jadi habis isya langsung ba'diyah isya langsung witir minimal 1 rakaat. Syukur kalau 3 atau 7 rakaat. Lah nanti malam kok ternyata bisa bangun panjenengan tahajud lagi, sholat yang banyak, wis ora usah witir malih. Jadi orang-orang yang ahli makrifat, ahli mendekatkan diri kepada Allah Taala itu kata Jawa junubuhum, mereka menyedikitkan lambungnya itu geledah di tempat tidur yang banyak meleknya. Tapi hadirin ini juga berat. Kemudian di dalam surat Ad-Dariyat 17 Allah juga berfirman, kamu qalilan minal lail ma yahja'un. Podo kalian dikiwang, podo abote. Orang-orang yang ahli marifat itu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali waktunya untuk melaksanakan tidur malam. Waduh angel nggih. Ya awak dhewe niku hobine lek mari isak mboten ora ndang turu. Sing HP-an kek sing ngobrol sing ono ini. Nabi melarang hadirin. Nabi melarang yang pertama setelah maghrib tidur itu tidak boleh. Maghrib itu tidak boleh. Kecuali kalau sakit atau terlalu payah dan lain sebagainya. Demikian pula Nabi melarang setelah isya itu melekan sampai malam. Nah kalau maghrib dilarang tidur, kalau setelah isya dilarang melekan. Nabi kecuali ada kegiatan yang penting, misalnya rapat, misalnya taklim, pengajian. Nah setelah itu sedang tidur. Kenapa Nabi melarang melekan yang lago, yang sia-sia? Nabi memerintahkan segera tidur. Ben apa? Ben kok tangine gampang. Nah hadirin, kakek nenek kita dulu wanti-wanti lek arep turu le ojo warek-warek wetenge. Nggih. Ojo bengi-bengi oleh turu. Niki kakek nenek yang Islami. Kenapa begitu? Karena orang kalau warek turu, warek wetenge niku lek turu angler gitu. Males pamine. Napa malah turun wis wengi. Beda kalih orang yang ahli Jawa. Orang lek Jawa niku prinsipe ngeten, telek dibundel kelaras. Betah melek awet waras, cirine wong Jawa. Ini lain dengan tuntunan agama karena yang dipikirkan pokoknya melekan. Jadi malah ada tuntunan orang Jawa itu ojo turu sadurunge tengah wengi. Jadi nek pun kewat wengi akeh turu. Ora mikir subuh, ora mikir bangun malam, ora mikir apa-apa wong. Panjenengan tuntunan yang lain. Tapi lek Islam ndak. Selama kita tidak punya aktivitas yang Islami yang syar'i, maka ojo melekan. Dan turu nanti malam supaya bisa bangun. Dulu nenek saya nek wanti-wanti malih nek arep turu ojo wareg. Ngombe wae sing akeh. Apa golek mimi yang banyak nanti begitu itu seperti gamalan akhir kudu pipis mereka mobilnya memang akeh tapi gak wareg. Nah ketika kepingin pipis itulah maka tidak usah hanya bangun pipis tapi langsung ke kamar mandi dibersihkan kemudian wudhu sholat malam karpe ngoten. Tapi lek mau tidur wareg kenyang wah wis lenyap pokoknya, hilang segala macam yang direncanakan. Ngaten nggih? Insyaallah dilanjutkan besok, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa jadi lantaran kita dikembalikan ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.